Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Karunia, NIM 2020-33084. Kali ini saya akan mereview dari penjelasan Pak dosen, yakni media pembelajaran berbasis digital. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contoh, laptop, PC, smartphone, dan juga lain-lain. Lalu ada urgensi media pembelajaran digital, yakni yang pertama ada meningkatkan kemampuan pendidik, yang kedua meningkatkan mutu pembelajaran, yang ketiga memenuhi kebutuhan siswa, yang keempat memenuhi tuntutan paradigma baru, dan yang kelima adalah memenuhi kebutuhan pasar. Pemilihan media pembelajaran. Pertama, dilakukan pendidik ketika pendidik akan membuat alat peraga untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, merupakan suatu hal yang harus konsisten dengan tujuan awalnya. Selain harus konsisten pemilihan media pendidik, juga harus menakar kemampuannya apakah dia bisa menguasainya atau tidak. Lalu ada kriteria pemilihan media. Apa aja sih di dalam kriteria pemilihan media? Yang pertama, tentu saja ada kesesuaian dengan materi. Yang kedua, ada tingkat kesulitan. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang kelima, kualitas teknis. Nah, ada menggunakan model section. Ada apa aja sih di dalam menggunakan model section? Yang pertama ada student, yang kedua ada is to use, yang ketiga ada cost, lalu yang keempat ada networking. Networking adalah salah satu fitur yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas, ilmuwan, dan sumber belajar yang berkualitas. Jenis-jenisnya ada masyarakat, komunitas pelajar, dan ilmuwan, dan masih banyak lagi. Lalu ada security and privacy. Security dan privasi adalah berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan, baik secara maya ataupun nyata. Lalu ada rencana pembelajaran model Azure. Azure di sini dimaksudkan yang pertama ada analysis learners, yang kedua state and objective, S yang kedua select strategi, teknologi, media and materials, U utilize teknologi, media and materials. Lalu R require learners participation. Yang terakhir yaitu E evaluate and revise. Lalu ada analyze learners. Analyze learners mencakup karakteristik umum, kecakapan dasar, gaya belajar, motivasi, dan fisiologis. Set standard and objectives. Ada audience. Audience adalah pernyataan tentang karakteristik siswa yang menjadi sasaran pembelajaran. Yang kedua, behavior. Behavior adalah kemampuan baru apa yang akan dimiliki siswa. Lalu condition, yaitu kondisi lingkungan dan peralatan. Yang terakhir ada degree, atau tingkat akurasi atau kefasihan yang harus dicapai siswa dalam kompetensi tertentu. Lalu select strategi, teknologi, media, and materials. Berkaitan dengan memilih strategi pembelajaran, memilih teknologi dan media pembelajaran, lalu memilih materi. Kemudian ada utilize teknologi, media, and materials, yaitu mencakup pratinjau teknologi, media, dan materi. Yang kedua, persiapan teknologi, media, dan materi. Yang ketiga, persiapan lingkungan. Yang keempat, persiapan siswa. Dan yang kelima, menyediakan pengalaman belajar. Lalu juga ada require learner participation, atau
yang dimaksud dengan partisipasi siswa atau kunci berhasil proses pembelajaran. Student Center Learning. Caranya, yang pertama, menggunakan media yang melatih produktivitas dan kreativitas. Yang kedua, menggunakan media komunikasi untuk meningkatkan interaksi siswa dan pengajar. Yang terakhir yaitu melaksanakan aktivitas belajar yang mendorong partisipasi siswa dalam mencari dan melaporkan informasi terkait topik pelajaran. Evaluat atau mungkin evaluasi yaitu untuk melihat kemajuan atau kompetensi yang telah dicapai selama mengikuti proses pembelajaran, menggunakan observasi perilaku siswa, memberikan tes, menilai hasil kerja siswa, dan menilai siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Lalu evaluasi strategi. Media dan materi dapat dilakukan dengan teman sejawat dan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran sebelumnya, memberikan masukan terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Cukup sekian video review saya kali ini. Bila ada kesalahan pengucapan kalimat, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.